Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin saya lupa menyampaikan apa hikmah di balik makruhnya orang yang malam harinya berkumpul atau berjima dengan istrinya, kemudian dia masuk ke liang lahat atau ke liang kubur. Masuk ke liang lahat atau ke liang kubur untuk menguburkan jenazah. Menurut para ulama, hikmahnya adalah ketika dia masuk ke liang kubur tersebut, dikhawatirkan dia akan mengingat peristiwa atau apa yang telah dia lakukan tadi malamnya itu. Jadi dikhawatirkan nanti terbayang olehnya perbuatan persetubuhannya atau jimaknya dia dengan istrinya tadi. Itu hikmahnya. Jadi ini sebagai satu bentuk saddu dzari'ah, pencegahan terhadap kemungkinan yang tidak baik. Karena di dalam kubur terutama ya, dan umumnya bagi orang-orang yang mengantar jenazah ke dalam kubur atau ke pekuburan, itu diharapkan dia ini khusyuk, dia tawadhu, dia banyak mengingat kematian, bukan malah mengingat persetubuhannya dengan istrinya tadi malam. Itu sebagai bentuk pencegahan. Jadi hikmahnya seperti itu. Misalnya kita yakin, saya nggak akan ingat, ya belum tentu. Ya, maka di dalam agama ini ada yang namanya saddu dzari'ah atau pencegahan terhadap perkara-perkara buruk yang kemungkinan bisa terjadi. Itu saja cuma membayangkan perkara yang halal, apalagi kalau melakukan perkara yang haram di kuburan. Ini lebih berat ya, pencegahan, dan kalau dia tetap melakukannya maka juga lebih berat hukumannya. Jadi itu hikmah dibalik larangan orang yang tadi malamnya berjima dengan istrinya untuk masuk ke dalam liang kubur. Kita lanjutkan
Wa yustahabbu liman 'inda al-qabri ay yahsuwa min at-turabi thalatha hasawatin biyadaihi jami'an, dan dianjurkan bagi orang yang berada di dekat kuburan tersebut untuk menuangkan tanah tiga genggaman dari kedua tangannya. Jadi bukan satu tapi biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya, jami'an secara bersamaan, ya. Ba'dal faraghi min siddil lahdi, setelah proses pengkuburan tersebut selesai, maksudnya sudah tertutup lahat tersebut atau liang kubur tersebut dengan tanah, jadi sudah selesai. Maka siapa yang berada di samping atau dekat kuburan tersebut untuk menuangkan tiga genggaman kedua telapak tangannya yang berisi tanah ke kuburan tersebut, di arah kepalanya atau di tempat kepalanya. Jadi ambil tiga tanah, ya. Mungkin ada di sekitarnya itu sisa-sisa tanah atau sisa-sisa galian, maka diambil, dituangkan di kubur tersebut, atau setelah ditutupnya liang kubur tersebut dengan tanah sebanyak 3 kali. Li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan satu jenazah. Tsumma atal mayyita, kemudian beliau mendatangi kuburan tersebut, maksudnya mendatangi prosesi pengkuburan jenazah tersebut. Fahasa alaihi min qibali ra'sihi thalathan, kemudian beliau menuangkan pada tempat kepala mayit tersebut, ya, 3 kali tuangan, ya, 3 kali tuangan dengan kedua telapak tangan beliau yang berupa tanah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu beliau sering kelaparan, tapi hafalannya bagus. Kalau kita lapar yo hafalannya yo enggak bagus, kenyang ya apalagi, kenyang ngantuk. Abu Hurairah sering kelaparan, dan bahkan beliau ini sering saking laparnya itu kadang seakan-akan kesurupan, bahkan hampir pingsan. Jadi kesurupan diruqyah, ya, diruqyah wong lapar. Iya, diruqyah, karena seperti orang kesurupan saja saking laparnya. Kan kalau lapar itu kan gelier, ya, gelier, dikira kesurupan, padahal karena saking kelaparannya. Dan itu diceritakan sendiri oleh beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau pernah saking laparnya di siang hari keluar di pinggir jalan dengan harapan
ada sahabat Nabi yang lewat di situ, lalu paham kondisinya Abu Hurairah yang sedang kelaparan, biar diajak makan, ya, diajak makan, saking laparnya. Tapi kan nggak mau minta-minta, maksudnya ifah itu menjaga diri dari minta-minta. Ya meskipun dia sangat membutuhkan, tapi ya harapannya itu nggak usah minta, mbok yo dikei gitu loh. Maksudnya nggak usah ngomong nek kelaparan, mbok yo yang ketemu dengan beliau itu paham kalau beliau sedang lapar, terus diajak makan tanpa harus meminta ditraktir atau diajak makan. Maka lewatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lewat untuk menghentikan jalannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini bertanya tentang tafsir satu ayat di dalam Al-Quran yang Abu Hurairah sendiri sudah mengetahuinya. Tapi memang ini ya bahasa kasarnya modus ya, modusnya Abu Hurairah, biar Abu Bakar As-Siddiq ini paham kalau sebenarnya Abu Hurairah ini keluar di siang hari di pinggir jalan itu karena saking laparnya. Ya dijawablah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selesai jawab ya pergi karena nggak ngerti apa sebenarnya yang diinginkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya gagal kan? Gagal ini cari orang yang bisa ngejak makan, ini gagal. Lewatlah kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya sama apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, pura-pura ya bertanya tafsir salah satu ayat di dalam Al-Quran yang Abu Hurairah sendiri sudah mengetahuinya. Tapi ya sama nasibnya dengan ketika Abu Bakar As-Siddiq dihentikan oleh Abu Hurairah, dijawab oleh Umar bin Khattab tafsir ayat tersebut, lalu Umar bin Khattab pergi lagi, ya gagal lagi kan. Lalu lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Abu Hurairah nggak usah pura-pura tanya, nggak usah gitu. Rasulullah dari kejauhan udah tahu. Nah, ini lapar ini. Siang-siang keluar pinggir jalan ini pasti lapar. Ya udah Rasulullah mengatakan ya Abahir ilhaq, wahai Abu Hurairah ikut aku untuk diajak makan. Nggak usah tanya-tanya, pokoknya Rasulullah sudah paham lah, udah paham. Maka dahulu ya memang para sahabat Nabi ini terutama yang di Ashabus Suffah itu ya sangat kekurangan, sangat miskin mereka. Maka terkadang mereka ini terpaksa masuk ke rumahnya Rasulullah untuk berharap ya agar Rasulullah ini ngasih makan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ini masuk-masuk ke rumahnya Rasul ya, untuk diajak makan atau agar diberi makan. Tapi kalau kalian diundang oleh beliau, maka masuklah ya, karena Rasulullah nggak mesti punya makanan juga ya. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin pernah mengatakan, ra'ayna al-hilal tsummal hilal tsummal hilal, kami ini melihat 3 kali hilal, berarti 3 bulan ya. Fi syahraini, dalam 2 bulannya, 3 kali hilal berarti 3 bulan, tapi dalam 2 bulannya lam uqida fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nar, tidak pernah rumahnya Rasulullah ini menyala api, nggak pernah masak karena memang tidak ada yang dimasak. Kalau kita nggak masak tapi jajan, tapi GoFood, tapi GrabFood dan yang lainnya, pakai kurir. Jadi Allah menurunkan ayat tersebut
untuk menjaga haknya Rasulullah, karena beliau juga nggak mesti sedia makanan. Maka jangan kalian masuk-masuk ke rumahnya Rasul untuk diajak makan. Tapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang kalian, masuklah. Wa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Wala musta'nisina li hadis. Kalau kalian sudah selesai makan, jangan memperpanjang obrolan. Ya, karena bertemu dengan kekasih Rasulullah, ya betah gitu. Para sahabat itu mesti setelah makan ngobrol dulu. Kesempatan untuk mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tujuannya baik. Tujuannya baik. Jadi mereka nggak ada niat-niat yang buruk. Tapi Allah tetap larang itu. Nah, sebagai bentuk penghormatan, penjagaan hak kepada keluarganya Rasulullah. Jadi wala musta'nisina li hadis, jangan memperpanjang obrolan. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Karena itu bisa jadi akan mengganggu Rasulullah. Nah, Rasulullah juga punya kepentingan dengan keluarga beliau juga punya kepentingan pada Rasulullah. Itu akan mengganggu beliau. Fayastahyi minkum, tapi Rasul malu kepada kalian. Enggan untuk menegur kalian karena enggak enak. Wallahu la yastahyi minal haq. Tapi Allah ini tidak malu untuk perkara yang hak. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum adharu liqulubihim wa qulubihin. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kalau kalian ini minta sesuatu kepada istri-istrinya Rasulullah, maka mintalah dari balik hijab. Dan istri Rasul ini teladan bagi seluruh muslimat, ya, seluruh mukminat, wanita-wanita yang beriman. Jadi adabnya kalau minta sesuatu yang itu tidak ada suaminya, tidak ada keluarganya, ya dari balik hijab. Jangan ketemu langsung, apalagi tambah ngobrolnya modus lagi. Ya kan, ngarah-ngarah perkara sih nggak baik. Ya, jadi semua diatur. Minta mereka dari balik hijab. Maka nek jenengan bertamu pada seorang yang sudah ngaji, kemudian istrinya misalnya cuma nyodorkan barang tersebut yang jenengan inginkan dari bawah pintu atau dari balik jendela misalnya, ya itu memang aturannya seperti itu. Intinya untuk penjagaan, ya. Maka dzalikum adharu liqulubihim wa qulubihin, itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Hati kalian juga lebih terjaga, hati mereka pun juga seperti itu. Bayangkan istrinya Nabi loh ini. Bukan orang biasa. Allah saja tetap menjaga mereka. Kalau kita kan, wah mosok istrinya Nabi ya ada perasaan-perasaan yang ini sadu dari'ah, pencegahan. Kalau istrinya Nabi saja dicegah dari yang seperti itu, apalagi yang enggak selevel dengan mereka. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, dan itu agar kalian tidak mengganggu Rasulullah. Bisa jadi kan kalau ada urusan sama istri kita, seorang laki-laki itu nyerahkannya langsung, apalagi ditambah ngobrol ya 5 menit belum cukup, 10 menit belum cukup, 15 menit. Nah, ini suaminya kan hatinya kan tetap terganggu. Kecuali suami yang darius, ya, yang nggak punya cemburu. Yes. Wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan agar kalian itu tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk menikahi mereka selama-lamanya. Karena ada beberapa sahabat Nabi itu yang nanti kalau Rasulullah meninggal dunia akan menikahi istri beliau, ngelungsuri istri beliau.
Tapi itu dicegah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari minta sesuatu pun sudah diatur. Kemudian ya dengan tujuan itu tadi, terutama jangan sampai kalian itu ada niat untuk menikahi mereka. Kemudian para ulama sebagian ya mengatakan ketika menuangkan tanah tersebut dengan kedua telapak tangan itu, tuangan yang pertama membaca wa minha khalaqnakum. Minha khalaqnakum, pertuangan yang pertama. Tuangan yang kedua wa fiha nu'idukum. Jadi minha khalaqnakum, darinya, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, pada tuangan yang kedua, dan nanti kamu akan dibangkitkan darinya. Jadi akan dibangkitkan dari kubur, dari tanah juga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, pada tuangan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kami akan membangkitkan kalian darinya, maksudnya kalian akan dibangkitkan dari kubur kalian. Jadi minha khalaqnakum, darinya kalian diciptakan, kami ciptakan, wa fiha nu'idukum, dan padanya kalian akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kami akan membangkitkan kalian. Kemudian wa yusannu ba'dal faraghi min dafnihi umurun, dan disunahkan setelah selesai dari mengkuburkan jenazah tersebut beberapa perkara. Al-awwalu, yang pertama, ayyurfa'al qabru 'anil ardi qalilan nahwa shibrin, agar meninggikan kubur tersebut dari sejajar dengan tanah sedikit, kira-kira satu jengkal ya, kira-kira. Itu ditinggikan sedikit dari sejajar dengan tanah, kira-kira satu jengkal, shibrin. Wala yusawa bil ardi, dan tidak sejajar dengan tanah tersebut. Kemarin saya menyampaikan tentang shibir ya, ada orang yang dijuluki dengan Abu Shibrin, Abu Shibir, karena dia dalam menuntut ilmu itu pada tahapan yang pertama terus nggak tingkat-tingkat pada tahapan yang kedua dan ketiga. Makanya saya nyampaikan annal ilma, bahwasanya ilmu itu ala salasati ashbarin, atau lahu salasatu ashbarin. Ilmu itu ada 3 tahapan, ada 3 jengkal. Ya, maksudnya adalah tahapan. Man dakhala fi shibril awwali takabbaro, siapa yang baru masuk pada tahapan yang pertama maka dia akan sombong. Nah, Abu Shibr ini, orang yang dijuluki Abu Shibr ini, tahapannya pertama terus, enggak naik pada tahapan yang kedua. Wa man dakhala fi shibri tsani tawaddu'a, siapa yang sudah naik ke tahapan yang kedua maka dia akan tawadhu. Wa man dakhala fi shibri tsalisi alima annahu la ya'lamu, kalau dia sudah masuk pada tahapan yang ketiga atau jengkal yang ketiga, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa, belum tahu apa-apa. Nah, orang yang dijuluki Abu Shibr ini, yang dilarang oleh para ulama ini, jangan kalian menjadi Abu Shibr. Kalau pernah dengar seperti itu, maka dia ini nuntut ilmu tapi tahapannya pertama terus, takabur terus, merasa sudah pintar, merasa pemahamannya yang paling sahih, merasa yang paling ahlussunnah wal jamaah dan seterusnya. Itu tahapan yang pertama terus, dia nggak tingkat-tingkat. Jadi Abu Shibr itu kan bapaknya jengkal, wa dzalika litamayyaza fayusana laha
wala yuhana. Yang demikian itu untuk membedakan ini kuburan dengan tanah biasa, sehingga kuburan tersebut terpelihara atau terjaga dan tidak dihinakan atau tidak direndahkan. Jadi biar ngerti bahwa itu kuburan sebagai tanda. Wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin. Maka ditinggikan kuburan tersebut dari tanah sekitar 1 jengkal. Asani yang kedua, ayu ja'ala musannaman, dijadikan gundukan ya. Jadi enggak cuma ditinggikan tok kotak gitu, tapi yang disunahkan juga bentuknya itu seperti punuk. Jadi gundukan tanah yang di bagian tengah ini paling nonjol, paling tinggi, yang sampingnya ini lebih di bawahnya lah. Intinya seperti ini. Gundukan. Jadi enggak semua rata tinggi tok gitu, enggak. Itu sunahnya ya. Li hadithi Sufyan At-Tammar, berdasarkan hadis Sufyan At-Tammar, qala ia berkata, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku pernah melihat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musannaman, yaitu seperti punuk. Bentuknya gundukan seperti punuk. Asalis yang ketiga, ayu'allimahu bihajarin aw nahwihi. Hendaklah diberi tanda dengan batu atau yang lainnya. Dikasih tanda. Yaitu tadi tujuannya seperti yang pertama, agar bisa dibedakan atau diketahui bahwa ini adalah kuburan, bukan tanah biasa, sehingga akan dijaga, dipelihara, tidak direndahkan. Liyadfina ilaihi man yamutu min ahlihi. Ini hikmah yang lainnya, agar keluarganya nanti ketika meninggal dunia bisa dikuburkan di dekatnya. Berarti ada tuntunan atau ada syariat untuk dikubur di dekat keluarganya. Iya, ada syariatnya. Maksudnya itu sesuatu yang disyariatkan, meskipun ya tidak harus seperti itu. Apalagi zaman sekarang susah mau nyertai keluarganya, susah. Karena apa? Yang di samping-sampingnya sudah dibangun, sudah dikasih izin dan yang lainnya. Apa mau dibongkar? Jadi tujuannya atau termasuk hikmah yang lainnya agar keluarganya nanti bisa dikuburkan di dekatnya. Li haditsil Muttalib bin Abi Wada'ah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Ini termasuk sahabi ya, termasuk sahabat, dan kaidahnya setiap sahabat itu kulluhum udul, semuanya adil. Bahkan sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya saja tetap dihukumi adil, apalagi yang disebutkan namanya. Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan beliau sahabi, beliau adalah sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu qala, ia berkata, lamma mata Utsman ibnu Mad'un, ketika Utsman bin Mad'un meninggal dunia. Utsman bin Mad'un ini muhajirin yang pertama kali meninggal di Madinah. Jadi kaum muhajirin yang pertama kali meninggal di Madinah setelah mereka hijrah
Itu adalah Utsman bin Mad'un ini. Dan tahukah beliau itu masuk Islam dulunya itu bukan karena yakin, tapi karena malu sama Rasulullah. Oh, ada ya sahabat yang masuk Islam karena malu, iya. Tiap hari diajak sama Rasulullah didakwai malu akhirnya. Wah, nek ra tak gelemi ya pekewo kan gitu. Ya kayak bahasa kita kan gitu. Tiap hari diajak kajian. Ya kecuali nek kebangetan ya. Tiap hari dikasih share jadwal kajian dan yang lainnya, apalagi di Japri. Nah, tetap nggak berangkat ya berarti memang nggak pekewo. Utsman bin Mad'un masuk Islam karena pekewo, karena malu sama Rasulullah. Tiap hari diajak didakwai gitu, ya wes lah. Berarti boleh ya buat orang itu dipaksa pekewo, ya boleh saja. Di Japri terus kan lama-lama pekewo, kecuali kalau dia nggak duwe pekewo ya, atau memang sudah anti, maksudnya sudah nggak mau, boleh saja. Di Japri sama di share secara umum kan beda. Jadi pertama memang biar pekewo, ya, biar berangkat karena pekewo nggak apa-apa. Utsman bin Mad'un saja masuk Islam karena malu, tapi lama kelamaan ya tauhid akidah Islam itu masuk ke dalam hatinya, akhirnya kuat keislamannya. Bahkan beliau termasuk yang hijrah 2 kali dan juga salah satu dari pasukan perang Badar. Dan pasukan perang Badar ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lain. Mereka punya keistimewaan tersendiri. Intolaqallahu ila ahli badrin, kata Rasulullah, Allah itu melihat, menyaksikan pada pasukan perang Badar. Sumaqala, kemudian Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah semau kalian karena aku telah mengampuni kalian. Luar biasa ini. Mereka dijamin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka terus melakukan semau mereka? Ya enggak. Enggak, tapi mereka syukuri nikmat tersebut. Maka salah satu cara ya memelihara hidayah itu ya disyukuri. Hidayah itu disyukuri. Jangan merasa hidayah itu dari dirinya sendiri atau dari keinginannya sendiri, enggak, itu dari Allah, maka harus disyukuri. Orang-orang yang kadang dicabut hidayahnya menjadi futur, bahkan futurnya semakin jauh karena enggak mensyukuri hidayah itu sendiri, nikmat hidayah. Jadi ketika Utsman bin Mad'un meninggal dunia, ukhrija bi janazatihi fadufina. Maka jenazahnya dikeluarkan, maksudnya dibawa ke kuburan Baqi ya, kemudian dikuburkan di sana. Dan beliau pernah punya keinginan untuk membujang Utsman bin Mad'un ini. Punya keinginan kuat untuk membujang, enggak akan nikah, untuk mengisi hidupnya dengan ibadah. Dan bukan berarti beliau ini benci pada sunnahnya Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan an-nikahu min sunnati, nikah itu termasuk sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Bukan dari golonganku ini bukan berarti tidak dianggap umatnya Rasulullah, enggak. Kata para ulama, mereka ini tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah. Karena Rasulullah saja menikah. Terus bagaimana ulama-ulama yang enggak menikah? Ya, maka kalau saya sendiri yang mengikuti pendapat ulama yang membedakan hukum menikah itu menjadi 5, seperti hukum taklifi. Nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram.
Jadi hukumnya nggak mesti sunnah terus atau bahkan wajib, nggak. Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Kalau yang wajib jelas, kalau dia sudah ada kemampuan dan takut kemungkinan besar akan terjerumus pada perzinahan, wajib ini. Orang yang seperti ini wajib nikah ini. Kalau yang mubah ya biasa, orang itu kalau sudah lulus sekolah, kerja, yo nikah gitu kan. Umum, sudah umum. Orang kafir pun juga seperti itu. Ya berarti mubah saja. Bisa makruh. Makruh ini kalau dia nanti sampai khawatir ya, atau dikhawatirkan bagi dia ini akan menghalangi belajarnya. Maksudnya menghalangi mendapatkan ilmu atau berkarya yang bermanfaat bagi umat dan yang lainnya. Seperti Imam Nawawi, beliau nggak nikah karena beliau sibuk menulis ya, menulis atau membuat karya-karya yang bermanfaat bagi umat, sehingga beliau ini nggak memikirkan hal tersebut dan dikhawatirkan nanti kalau menikah malah keganggu dengan nikahnya. Ya, seperti ini nikahnya makruh. Nikahnya makruh. Yang nyatanya ya banyak orang yang setelah nikah itu futur kok. Gitu. Rasulullah mengatakan nikah itu separuhnya agama. Tinggal dia sempurnakan yang separuhnya lagi, malah yang separuh ini sudah hilang malahan. Jadi sudah dapat separuh karena nikah, tinggal sempurnakan yang separuh, malah yang separuh yang dulu sudah ada ini malah hilang karena dia futur setelah nikah. Kok nggak pernah ngaji, repot. Tambah anak satu, tambah lagi hilang dari kajian, tambah dua, apalagi tiga lebih lagi, wis hilang dari peredaran. Maksudnya dari peredaran orang yang ngaji gitu loh. Dan itu banyak yang seperti itu. Berarti nikahnya makruh. Ya tergantung dianya. Ya, tergantung dianya. Jadi kenapa kok nikah itu dikatakan separuh agama? Bukan dia sudah nyicil separuh ya, bukan. Jadi kalau nggak nikah berarti nggak punya separuh ini, bukan. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Jarir At-Tabari berarti nggak punya yang separuh, enggak. Para ulama mengatakan kenapa kok nikah itu separuhnya agama? Karena yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka itu ada dua, mulut dan kemaluan. Sebaliknya juga seperti itu. Maka kalau orang ini sudah menikah, berarti dia setidaknya sudah punya modal untuk menjaga dirinya dari masuk neraka, karena dia sudah menjaga kemaluannya. Ya perkara dia nikah macam-macam, ya berarti separuhnya dia nggak dapat malahan. Jadi nggak mesti kalau orang sudah menikah itu berarti sudah punya modal separuh. Bisa jadi yang separuh ini malah hilang. Jadi Utsman bin Ma'dzun ini juga pernah ada keinginan kuat untuk membujang, tapi Rasulullah melarang. Rasulullah melarangnya. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyatiyahu bihajarin. Jadi ketika dikubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk mencari atau membawa sebuah batu. Falam yastati hamlahu, tapi laki-laki tersebut tidak mampu atau tidak kuat untuk membawanya atau mengangkatnya. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an diraihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menyingsingkan lengan bajunya. Qala al-Muttalib berkata, qala alladhi yukhbiruni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ila bayadhi dhira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anha. Orang yang mengabarkan kepada Al-Muttalib, karena Al-Muttalib ini meskipun sahabat, tapi beliau tidak mesti mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah. Karena kadang beliau mengambil dari sahabat yang lain, dan itu biasa.
Jadi sebagian sahabat itu enggak dengar hadis itu langsung dari Rasulullah, kadang dari sahabat yang lain. Maka Al-Muthalib mengatakan, berkatalah orang yang mengabarkan hal tersebut kepadaku. Jadi yang mengabarkan ini bukan Al-Muthalib, tapi orang yang menyampaikan kepada Al-Muthalib. Seakan-akan aku melihat putihnya lengan Rasulullah SAW ketika beliau menyingsingkan lengan bajunya. Summa hamalaha. Kemudian Rasulullah mengangkat batu tersebut karena Rasulullah orangnya kuat. Bahkan dalam satu riwayat beliau ini menyamai kekuatan 20 laki-laki, termasuk dalam berjima, termasuk dalam bersetubuh dengan istrinya. Ya, 1:20, 20 orang laki-laki. Ya. Kalau nanti di surga sebanding dengan 100 laki-laki. Ya, jadi kekuatan jimaknya penduduk surga itu sebanding dengan 100 laki-laki. Maka nun sewu ya diriwayatkan dalam hadis sahih itu penduduk surga sibuk berhari, maksudnya dari waktu yang panjang itu sibuk untuk nun sewu memecah keperawanan bidadari. Ya karena kuat ya, karena maksudnya lama gitu. Durasinya lama. Beda dengan manusia atau laki-laki di dunia. Fawadu'aha inda ra'sihi, kemudian Rasulullah meletakkannya di kepalanya. Jadi yang diberi tanda itu di arah kepala. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, ata'allamu biha qabru akhi, agar diketahui bahwa ini kuburan saudaraku. Jadi tanda ini fungsinya agar diketahui bahwa ini adalah kuburannya saudaraku. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, ya, dan agar dikuburkan di sekitarnya atau di sampingnya keluarga atau keluarga yang meninggal, keluargaku yang meninggal setelahnya. Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa Utsman bin Maz'un ini saudara saudaranya, maka seakan-akan ya, keluarganya Utsman bin Maz'un itu juga keluarganya Rasulullah itu. Jadi min ahli, dari keluargaku. Arabi yang keempat, tapi ini panjang sekali nanti. Ayakifa 'alal qabri yad'u lahu bitasbit. Hendaklah berdiri di sisi kuburan untuk mendoakan mayit tersebut agar mendapatkan keteguhan, bitasbit. Wa yastaghfiru lahu, dan memintakan ampun untuknya. Wa ya'murul hadirina bidzalika, dan memerintahkan orang-orang yang hadir untuk melakukan yang demikian, yaitu mendoakan keteguhan dan ampunan. Li hadis Utsman bin Affan, berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza berarti ini kebiasaan Rasulullah. Jadi biasa beliau itu apabila mayit itu selesai dikubur, waqafa alaihi, maka beliau berdiri di sampingnya. Faqala, dan beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada saudara kalian ini. Wasalu lahu tasbita, dan mintakanlah keteguhan untuknya. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya. Ya, nanti ada permasalahan juga. Berarti doanya bareng-bareng atau sendiri, jama'i atau sendiri-sendiri. Ya, kalau saya sih silakan saja. Bahkan para ulama ada yang mengatakan selama itu tidak dijadikan sebagai satu syariat, maksudnya kan tidak semua yang hadir itu bisa doa.
Gitu. Jenengan suruh doa sendiri-sendiri. Kira-kira ngapain? Ya buka HP paling. Gitu. Ya mereka dingklok gitu buka HP. Ya kadang orang itu amin sama HP-nya di gini amin amin gitu. Nah, sini amin sini WA, sini amin sini WA. Ya. Jadi kalau doa jamaahnya atau jamaahnya dilarang, kan bisa misalnya bisa doa sendiri-sendiri semua seperti para sahabat. Maka kalau saya sendiri menganjurkan untuk berdoa sendiri-sendiri. Tapi kalau masyarakat itu nggak bisa berdoa sendiri-sendiri, bahkan kadang mereka bingung, aku ndongake apa gitu. Ya, ya dipimpin nggak apa-apa. Maksudnya berjamaah, satu berdoa, yang lain mengaminkan. Nggak apa-apa insya Allah. Ya kadang memang seperti itu jadi permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Ada yang tidak memperbolehkan doa secara berjamaah seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, karena tidak semua yang hadir itu, bahkan mungkin mayoritasnya nggak bisa berdoa, nggak bisa mendoakan mayit, ya sudah dipimpin yang lain mengaminkan. Karena amin itu juga doa. Allahumma istajib artinya. Jadi ketika orang mengucapkan amin, ketika ada orang yang mendoakan, dia sendiri berarti berdoa. Doanya apa? Ya Allah kabulkanlah. Jadi sama-sama mendoakan. Misalnya mudah-mudahan cepat sembuh, amin gitu, berarti ya Allah kabulkanlah, itu artinya. Jadi amin sendiri itu doa. Doa agar dikabulkan. Dan dahulu para sahabat ketika sholat, ya, sholat berjamaah itu sampai dikatakan amin mereka itu yartaju bihal masjid. Masjid itu seperti koyok gogrok, seperti koyok lindu itu loh. Ya, bergetar masjidnya karena mereka kenceng aminnya itu dengan suara yang keras, maksudnya lantang. Kalau kita kan enggak, kita kan aminnya kalem-kalem, amin, gitu. Jadi enggak, sunahnya sebenarnya enggak seperti itu. Sunahnya itu ya amin itu keras. Amin itu dengan suara yang keras. Tapi saking kaleme, waladhdallin, amin. Ya. Apalagi yang imami dia enggak cocok. Ada permusuhan misalnya. Waladhdallin yes, aminnya dibatin gitu. Jadi nggak masalah ada yang berdoa kemudian yang lain mengamini, karena memang yang lain ini juga nggak bisa berdoa sendiri-sendiri. Kalau dipimpin kan insya Allah semua ikut doa lah. Ya itu nggak rakitang dia cuma baca amin itu ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah itu. Tapi cuma ya juga jangan sembarangan mengucapkan amin, terutama ketika menyebut sifat-sifat Allah, ya Rahman ya Rahim, amin. Nah, belum doa kok wis amin. Rabbana dzalamna anfusana, amin. Ya Allah kami telah mendolimi diri kami sendiri, amin. Ya, malah ya Allah kabulkanlah, gimana? Ya masalahnya juga yang amin itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti artinya. Ya wes kalau sudah alasannya ini karena jahil, karena nggak ngerti, ya sudahlah, mau gimana lagi. Orang yang adzan juga banyak yang maknanya ini nggak benar, tapi karena memang nggak ngerti. Takbiran itu loh Pak, takbiran itu banyak yang keliru, terutama di walillahil hamd gitu. Mereka walillahil ilham gitu loh. Jadi bagi Allah ilham, walillah ilham, banyak yang seperti itu. Tapi ya masalahnya itu tadi, karena nggak ngerti artinya. Keliru ya nggak ngerti, namanya orang nggak ngerti kok. Orang nggak ngerti itu keliru juga nggak ngerti. Kalau dia ngerti insya Allah ya nggak akan melakukan yang seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, karena yang
lanjutnya ini panjang banget ini. Ada 1,5 lembar. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.